Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 13, ditunjukkan scene di mana Han Kyul mengajak Enchan untuk kencan. Namun Enchan kan orangnya sibuk cari cuan, jadi Han Kyul mengeluh untuk tetap mengajaknya nonton. Namun siapa sangka ternyata kencannya mengajak nonton DVD, bukan ke teater, ke mall, bioskop, taman, dan lain-lain. Di sisi lain, Min-yup dan Eun-sae juga sedang melakukan kencan. Ini disebut kencan gak ya? Soalnya kelihatan seperti pembantu yang melindungi tuannya. Bener-bener manja banget sih si Eun-sae ini. Harim yang mendengar cerita Min-yup pun mengocehi Min-yup. Mau-mauan si Min-yup diperlakukan seperti itu. Lalu Harim menyarankan untuk mengajaknya pergi, di mana dia kencan buta dengan gadis kenalannya. Malamnya, Enchan dan Han Kyul sedang makan mie bersama guys. Lagi-lagi mereka mengeluarkan kata-kata kapan dia menyukai Han Kyul. Dasar, bucin. Lalu mereka pun makan bersama, menikmati hari yang dimana mereka sudah sah seperti pasangan pada umumnya. Wah, so sweet. Mereka aja sampai sikat gigi bareng loh guys. Makan bareng. Di sisi lain, mereka juga sedang membicarakan untuk pergi bareng ke Amerika. Namun Enchan tidak bisa pergi dan tidak ada berencana untuk menikah sekarang. Lalu Han Kyul juga bilang kalau seseorang yang sudah pacaran bukannya wajar jika tidur bersama. Wah, udah ngode nih si Han Kyul. Suasananya jadi panas nih. Lagi-lagi gantian Han Kyul nyosor nyium Enchan. Di sini penuh dengan kebucinan. Esok paginya, Enchan bilang ke keluarganya kalau dia mau pergi ke Amerika dan bekerja, namun tidak menikah dengan Han Kyul. Apa yang dipikirkan adiknya beda jauh. Dia pengen saat kakaknya nikah membelikan Eun-sae dan mamanya rumah dan uang. Dengan kata lain, Eun-sae cemburu dan merasa Enchan hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Dasar Eun-sae egois. Selama ini dia bisa hidup Enchan bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Di sisi lain, Min-yup sedang melakukan kencan buta, seperti yang dikatakan Harim. Dan ceweknya menurut Mimin lebih cantik sih daripada Eun-sae. Dan gak cerewet, gak memperbudak si Min-yup juga. Benar-benar sempurna lah. Saat itu Eun-sae bertemu dengan seseorang yang menyukai ibunya. Di sana dia curhat di mana Min-yup meninggalkannya. Kakaknya juga ingin meninggalkannya dan pergi ke Amerika. Dan satu-satunya ibunya akan meninggalkannya juga, yaitu jika jadi akan menikah. Dan jika benar terjadi akan menikah, si Eun-sae akan sendirian. Si Eun-sae merasa kalau dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai. Mengetahui itu, pamannya yang menyukai ibunya pun memberitahu kalau dia tidak akan menikah jika tidak disetujui oleh Eun-sae. Wah, Mimin salah sangka nih dengan si Eun-sae. Ternyata dia tuh sangat peduli loh dengan si Enchan. Mimin kira dia iri dengan Enchan, ternyata dia sangat sayang dengan Enchan guys. Di sisi lain, di CP, Enchan sedang curhat dengan Sun-ki kalau sebenarnya dia diajak Han Kyul untuk ke Amerika bersama. Di sisi lain, dia punya keluarga untuk dinafkahi. Sun-ki memberitahu kenapa dia nggak bilang aja untuk jangan pergi. Karena Han Kyul sangat menyukai, bahkan saat dia menjadi pria, pasti bakal mengikuti keputusan Enchan. Back to Han Kyul, dimana Han Kyul sedang di rumah dan diajak neneknya untuk berkunjung ke makam ibunya guys. Di sana, neneknya memberitahu kalau pamannya yang telah dia temui dulu ternyata adalah ayah kandung Han Kyul. Han Kyul mengetahui itu pasti sangat terpukul, karena dia memperlakukan keluarganya sangat buruk, terutama memperlakukan ayahnya guys. Di sana ayah Han Kyul menjelaskan mengenai hubungan ayah, ibu, dan pamannya, kalau mereka sebenarnya mengalami cinta segitiga. Dulu mereka bersahabat bertiga, namun secara tidak sengaja tiba-tiba saja dia menyukai ibu Han Kyul. Dan nenek Han Kyul yang mengetahui itu pun tidak menyetujui hubungan ayah Han Kyul dan ibunya Han Kyul guys, ayah angkatnya ya, yang sekarang merawat si Han Kyul. Karena ibu Han Kyul yatim piatu. Han Kyul yang mengetahui itu pun terpukul guys, karena dia merasa dibohongi oleh seluruh keluarganya. Malam harinya, Enchan baru pulang kerja. Tiba-tiba saja ditelepon oleh Han Kyul untuk datang menemuinya saat itu.
Di sana Hankil mendengar keluhan Enchan, begitu juga dengan Enchan mendengar keluhan Hankil mengenai dia, yang ternyata anak adopsian. Hankil yang mengetahui itu pun merasa tertipu oleh ibu, ayah, dan neneknya, kalau ternyata dia bukan putranya. Selama ini dia selalu melawan oleh ayahnya, merasa kalau dia adalah anak dari selingkuhan ayahnya selama 10 tahun. Selama itu juga dia menyesali perbuatannya guys. Enchan yang mendengar itu hanya bisa menenangkannya dengan memeluknya. Selain itu juga, Enchan menceritakan kalau dia tidak bisa ikut Hankil ke Amerika karena dia harus membiayai keluarganya. Hankil yang mengetahui itu pun bilang kalau dia akan membantu Enchan untuk menafkahi keluarga. Namun Enchan menolak karena dia masih sanggup untuk menafkahi keluarganya sendiri guys. Enchan minta pada Hankil untuk jangan nakal saat di Amerika. Dan jangan menggunakan kemeja hitam karena itu membuat semua cewek meliriknya. Jiwa bucin Enchan muncul nih. Saat itu Hankil bilang akan menemuinya 1 bulan sekali. Atau 1 minggu sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Jika dia merindukan Enchan. Oh, mereka ini totwit ya. Wah, scene berpindah pada Yeoju dan Hansung, di mana mereka sudah baikan lagi. Tiba-tiba saja Yeoju datang dan tidur di rumah Hansung. Di sana mereka sudah baikan dan berencana mau mengajak Enchan dan Hankil makan bersama. Saat mereka sedang menikmati makanannya, mereka mengobrol mengenai perasaan mereka satu sama lain. Terutama Yeoju, dia sangat menyesali atas perilakunya. Padahal selama ini dia tahu, hanya Hansung yang mencintai dia lebih daripada yang lain, dan lebih memilih untuk dia meninggalkan daripada ditinggalkan. Ciri-ciri banget nih cewek-cewek zaman sekarang. Di sisi lain, saat di CP, semua pegawai Prince mencari Enchan untuk memperbaiki toilet yang mampet, mengangkat tepung dari bawah ke atas, mencuci piring, dan lain-lain. Hankil yang melihat itu pun memarahi mereka, karena mereka selalu apa-apa menyuruh Enchan, padahal mereka kan bisa ambil sendiri. Yang bener sih, saat itu mereka tahu kalau Enchan bakal jadi istri bos besar. Dengan sigap mereka pun datang menemui Enchan, layaknya seorang ratu. Enchan dikasih payung karena kepanasan, tempat duduk biar gak kecapean, dan minuman dengan suasana yang panas saat ini. Enchan yang mengetahui itu pun merasa aneh, biasanya tidak pernah diperlakukan seperti itu. Lalu Enchan pun turun dan memanggil Hankil. Hankil melihat itu pun hanya ketawa ngeledek guys. Esok harinya, Enchan mengetahui kalau Hankil akan segera pergi ke Amerika. Lalu dia pun menyiapkan banyak sekali kejutan, sampai gambar di depan pintu apartemen Hankil loh. Hankil yang melihat itu pun lantas dia menjadi ketawa sendiri melihat caption dari Enchan. Namun setelah itu Hankil pergi menemui ayah kandungnya yang akan pergi ke Australia. Di sana terlihat mereka ngobrol dengan canggung. Hankil tidak berani memberitahu ayahnya kalau dia sudah mengetahui kebenaran, kalau dia merupakan anak kandung dari ayahnya. Dan hanya diam sampai ayahnya pergi meninggalkannya guys. Sebelum pergi ayahnya memberi nomor teleponnya di Australia jika dia ingin menghubunginya suatu saat nanti. Saat selesai dari bandara, perbucinan Hankil dimulai, di mana Hankil memberitahu semua yang dia lakukan dari pagi sampai siang nanti, dan meminta agar mereka bisa terbuka dan menceritakan masing-masing keadaan mereka, baik senang, sedih, dan kecewa. Wah, hubungan mereka sudah mulai membaik nih. Lalu scene pun berakhir guys. Oke, terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.